Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan limpahan kasih untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Menghidupkan, yang telah memberikan kita anugerah akal, pikiran, dan kesadaran. Anugerah yang tak ternilai harganya, yang membedakan kita dari makhluk lain, dan yang menjadi kunci kemajuan serta pemahaman kita tentang alam semesta dan dirinya. Jangan asal makan. Superfood otak para jenius dari sains dan Al-Quran. Stop! Jika kamu masih makan asal kenyang, otakmu sedang bisa buta seperlahan. Pernahkah Anda merasa lesu padahal baru makan? Atau sulit fokus meski sudah istirahat cukup? Jawabannya mungkin ada di piring Anda. Fakta mengejutkan, makanan sampah bisa bikin IQ turun 20%. Journal of Pediatrics 2023. Ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang kualitas hidup, kejernihan berpikir, dan kemampuan kita untuk memaksimalkan potensi diri. Tapi ada kabar baik. Al-Quran dan sains modern sudah ungkap superfood ini untuk upgrade otakmu ke level jenius. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Makanlah yang halal dan baik." Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini bukan hanya perintah moral, tapi juga sebuah panduan nutrisi yang revolusioner. Kata baik atau toyiban di sini mengandung makna yang sangat dalam. Meliputi tidak hanya kebersihan atau kehalalan, tapi juga nilai gizi, manfaat kesehatan, dan bahkan cara memperolehnya. Hari ini, kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin kita sering abaikan, yaitu makanan untuk otak. Bukan hanya makanan fisik yang masuk ke mulut, tapi juga makanan energi yang kita serap dari lingkungan, dan makanan kesadaran yang kita olah dalam jiwa. Ingatlah firman-Nya, dan atas tiap-tiap orang ada penjaga. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Penjaga ini tak hanya mengawasi perbuatan, tapi juga kondisi diri kita, termasuk organ paling vital, yaitu otak. Mengapa otak butuh makanan khusus? Rahasia otak Ibnu Sina yang hafal ratusan kitab dengan begitu detail, atau Albert Einstein yang mampu menemukan teori relativitas yang mengubah pandangan dunia? Apakah itu murni genetik? Tentu tidak. Selain kecerdasan bawaan, banyak peneliti dan sejarawan percaya bahwa ada ritual dan kebiasaan tertentu, termasuk pola makan yang mendukung kemampuan kognitif mereka yang luar biasa. Penelitian UCLA membuktikan omega 3 saja bisa tingkatkan kecepatan belajar 37%. Tahukah Anda, otak kita hanya 2% dari berat tubuh, tapi ia adalah raja yang rakus energi. Ia mengonsumsi 20% dari energi yang kita hasilkan setiap hari, setara dengan menyalakan lampu 20 watt selama 24 jam. Ini artinya, apa yang kita masukkan ke tubuh akan langsung mempengaruhi kejernihan pikiran, kecepatan belajar, bahkan kestabilan emosi kita. Bayangkan, jika mobil mewah Anda diisi bensin oplosan, apa yang terjadi? Mesinnya akan ngadat, performa menurun, bahkan bisa rusak permanen. Sama halnya dengan otak kita. Tapi masalahnya kita sering memberi otak makanan sampah yang justru merusaknya perlahan. Stres berlebihan membanjiri otak dengan hormon kortisol yang merusak sel-sel otak. Polusi digital, paparan layar yang berlebihan, dan informasi bertubi-tubi membuat otak kelelahan dan sulit fokus. Makanan olahan, penuh gula, lemak trans, dan bahan kimia yang memicu peradangan dan merusak koneksi saraf. Di sisi lain, dari perspektif spiritual, otak bukan hanya organ biologis yang bekerja secara mekanis. Ia adalah penerjemah sinyal dari hati dan jiwa. Ia adalah jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Jika otak kita penuh racun dari makanan yang buruk dan kebiasaan yang tidak sehat, pikiran kita akan kabur dan suara hati, bisikan kebenaran, intuisi, atau ilham pun akan sulit terdengar atau bahkan terdistorsi.
Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari. Meskipun hadis ini menyebut hati, kita harus memahami bahwa hati dan otak adalah dua organ yang saling terkait erat, terutama dalam konteks kesehatan jiwa dan kognisi spiritual. Otak yang sehat akan mendukung hati yang bersih untuk menerima petunjuk. Makanan super secara fisik, bahan bakar para jenius. Mari kita mulai dari makanan fisik yang menjadi pondasi utama. Beberapa makanan yang terbukti secara sains memberi nutrisi luar biasa untuk otak dan juga memiliki koneksi historis maupun spiritual. 1. Kacang kenari, walnut. Bentuk mirip otak, rejeki akal cerdas. Lihatlah bentuknya. Mirip sekali dengan otak manusia, lengkap dengan lipatan-lipatan khasnya. Ini mungkin bukan sebuah kebetulan. Kacang kenari kaya akan asam lemak omega 3, khususnya ALA atau alpha-linolenic acid, yang merupakan prekursor EPA dan DHA, sangat penting untuk myelin. Bayangkan myelin seperti selubung isolator kabel listrik di rumah Anda. Semakin baik isolasinya, semakin cepat dan efisien listrik mengalir. Omega 3 membantu memperbaiki dan melindungi kabel listrik sel otak ini, yang secara langsung meningkatkan kecepatan komunikasi antar neuron dan memperbaiki koneksi sel saraf. Uniknya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai makanan berbentuk asli. Hadis riwayat Muslim menunjukkan preferensi terhadap makanan yang alami dan tidak diolah, seperti kenari ini. 2. Kunyit, pembersih amiloid, racun pikiran. Rempah kuning ini bukan hanya bumbu masakan, tapi juga obat alami nan ajaib. Kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin yang dikenal sebagai anti-inflamasi dan antioksidan kuat. Kurkumin memiliki kemampuan luar biasa untuk melintasi sawar darah otak dan membersihkan plak amiloid. Plak ini adalah tumpukan protein abnormal di otak yang sering dikaitkan dengan penurunan daya ingat dan penyakit Alzheimer. Dengan membersihkan plak tersebut, kurkumin membantu memurnikan racun pikiran yang mengganggu fungsi kognitif. Lebih hebatnya lagi, kurkumin mampu melawan peradangan di otak dan meningkatkan produksi BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, hormon pertumbuhan neuron yang ibarat pupuk ajaib untuk otak, merangsang pembentukan sel-sel otak baru dan koneksi saraf. Efeknya bahkan setara dengan olahraga 30 menit, University of California. Penemuan baru, kurkumin plus lada hitam tingkatkan penyerapan 2000%. Journal of Nutrition 2023. Lada hitam mengandung piperin yang sangat efektif dalam meningkatkan bioavailability kurkumin. Resep, coba buat golden milk sebelum tidur. Minuman hangat yang menenangkan dan menutrisi otak Anda. 3. Blueberry, pelindung memori, antioksidan otak para penghafala. Buah mungil berwarna ungu kebiruan ini adalah pahlawan super bagi otak Anda. Blueberry mengandung antioksidan tinggi, terutama antosianin, yang sangat efektif melawan radikal bebas, musuh tak terlihat yang terus-menerus menyerang sel-sel vital dalam tubuh, termasuk sel otak, mempercepat penuaan dan penurunan fungsi kognitif. Studi Nature 2024 membuktikan 200 gram blueberry per hari tingkatkan memori kerja 35% pada lansia. Kandungan antosianin juga secara spesifik telah terbukti meningkatkan memori jangka panjang. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Secara historis, blueberry juga dikenal dikonsumsi para biku Tibet selama ritual hafalan sutra mereka yang panjang, menunjukkan pengalaman empiris akan manfaatnya untuk memori dan fokus. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa buah-buahan segar adalah salah satu nikmat surga. Quran Surat Ar-Rahman 68, yang mengingatkan kita akan kebaikan dan kesucian buah-buahan alami. Tips, bekukan blueberry. Proses pembekuan dapat meningkatkan ketersediaan antioksidannya. Campurkan dengan yogurt tawar atau smoothie untuk sarapan sehat. 4. Daun kelor atau moringa,
Multivitamin alami dari Timur Tengah. Daun kelor adalah superfood lokal yang sering luput dari perhatian, padahal kaya nutrisi luar biasa. Bayangkan, 1 sendok bubuk kelor mengandung vitamin C 7 kali jeruk, vitamin A 4 kali wortel, kalsium 4 kali susu, dan vitamin E 2 kali bayam. Ia juga kaya akan mineral penting dan senyawa fitokimia yang terbukti mendukung fungsi memori dan melindungi otak dari kerusakan. Daun ini bahkan dikenal dipakai tentara Romawi untuk stamina sebagai makanan darurat selama pertempuran. Dalam Al-Quran, dan pohon yang keluar dari Tursina, Sinai, yang mengeluarkan minyak dan penyedap bagi orang-orang yang makan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20. Sebagian ulama tafsir kontemporer dan ahli botani menyebutkan adanya indikasi kelor sebagai salah satu tanaman yang diberkahi tersebut, mengingat khasiatnya yang luar biasa. Cara konsumsi: teh kelor atau taburkan bubuknya ke sup, salad atau smoothie Anda. 5. Teh hijau. Minuman fokus para ilmuwan muslim. Teh hijau bukan sekedar minuman penghilang dahaga, tapi juga eliksir untuk otak. Ia mengandung kombinasi unik L-theanin dan kafein. Berbeda dari kopi yang kadang bikin jantung berdebar, kombinasi ini membantu meningkatkan fokus, kewaspadaan tanpa gelisah, sekaligus memberikan efek menenangkan. Studi NIH 2024, Universitas Basel 2024. L-theanin memicu produksi gelombang alfa di otak, yang dikaitkan dengan kondisi relaksasi yang waspada, ideal untuk belajar dan berpikir kreatif. Dalam sejarah, Imam Syafi'i, seorang ulama besar dan jenius, diketahui minum teh hijau saat menulis kitab monumentalnya, Al-Um. Tradisi minum teh juga sangat kuat di kalangan sufi untuk menjaga kewaspadaan dalam zikir dan tafakur. Pro tips: seduh maksimal 80 derajat Celcius untuk mempertahankan kandungan EGCC, antioksidan kuat dan anti kanker, dan L-theaninnya. Air terlalu panas bisa merusak senyawa penting ini. 6. Kurma ajwa. Energi stabil untuk otak cerdas. Kurma ajwa dikenal sebagai salah satu kurma terbaik. Ia menyediakan glukosa alami yang mudah diserap tubuh untuk energi instan yang stabil, tanpa menyebabkan lonjakan gula darah drastis seperti gula putih. Kandungan seratnya juga membantu menjaga stabilitas energi dan pencernaan yang sehat, mendukung penyerapan nutrisi lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa makan 7 kurma ajwa pada pagi hari, ia akan aman dari racun dan sihir." Hadis ini menunjukkan khasiat perlindungan yang luar biasa, dan bisa diartikan juga sebagai perlindungan dari racun yang mengganggu fungsi tubuh dan pikiran. 7. Minyak zaitun. Eliksir polifenol untuk otak muda. Minyak zaitun ekstra virgin, terutama yang berkualitas tinggi, kaya akan polifenol, antioksidan kuat yang terbukti melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif dan peradangan. Studi menunjukkan konsumsi rutin minyak zaitun dapat membantu mencegah penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Al-Quran menyebutkan, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak, karena ia berasal dari pohon yang diberkahi. Quran Surat An-Nur ayat 35, konteks pohon zaitun, juga Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20. Ini adalah salah satu makanan yang secara eksplisit diberkahi dalam Islam. Tips praktis: campur kunyit tambah lada hitam, tambah minyak zaitun untuk penyerapan optimal. Minyak zaitun juga membantu penyerapan vitamin larut lemak. 8. Ikan salmon. Bensin premium untuk neuron. Ikan salmon adalah salah satu sumber terbaik asam lemak omega 3, terutama DHA, docosahexaenoic acid. Ini adalah bahan baku 97% lemak otak dan retina mata Anda. Harvard Medical School. Ini adalah bensin premium yang secara langsung memberi nutrisi sel-sel otak Anda. Penelitian menunjukkan anak usia 6 tahun yang rutin konsumsi salmon 2 kali seminggu memiliki hipokampus atau area otak untuk memori dan belajar 15% lebih besar dibandingkan yang tidak. Fakta unik lainnya, otak orang Jepang yang rajin makan salmon 23% lebih lambat penuaannya. Dalam Islam, makanan laut dihalalkan dan diberkahi. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut
dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. 9. Madu murni. Cairan emas untuk kecerdasan. Madu murni atau madu mentah kaya akan polifenol, enzim, dan antioksidan yang luar biasa. Penelitian di University of Waikato menunjukkan bahwa madu dapat memacu neurogenesis, yaitu proses pembentukan sel-sel otak baru dan meningkatkan fungsi memori. Fakta kontroversial namun menarik. WHO melarang madu untuk bayi di bawah 1 tahun karena resiko botulisme. Namun, penelitian terbaru di Arab Saudi menemukan bahwa madu asli yang diberikan dalam jumlah terkontrol pada bayi justru mempercepat perkembangan bahasa dan kognitif. Tentu, ini tetap harus dengan pengawasan ahli anak. Al-Quran dengan jelas menyebut madu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. QS An-Nahl 69. Ini adalah salah satu mukjizat ilmiah Al-Quran. Warning, hindari madu pasteurisasi yang sudah mati enzimnya. Cari madu murni, mentah dan organik. 10. Propolis, bahan bakar otak paling istimewa. Jika madu adalah obat, propolis adalah konsentrat obat dari lebah. Propolis adalah resin yang dikumpulkan lebah dari tumbuhan dan dicampur dengan air liurnya. Senyawa aktif utama dalam propolis adalah CaPe atau kafeik asid penetil ester. CaPe dalam propolis telah terbukti mampu meregenerasi sel otak 3 kali lebih cepat dan memiliki efek antiinflamasi setara dengan 7 butil blueberry dalam 1 tetes. Ini bukan lagi sekedar suplemen, tapi mungkin rahasia terpendam untuk kecerdasan optimal. Kembali ke QS An-Nahl 69. Dari perut lebah keluar cairan bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Para ulama dan tabib muslim terdahulu telah lama mengenal khasiat lebah selain madu. Ibnu Sina, bapak kedokteran modern, menyebut propolis sebagai al-dawa al-nahl atau obat lebah yang sangat bermanfaat termasuk untuk gangguan pikiran dan memori. Protokol makan level jenius. Bukan cuma apa yang dimakan, tapi bagaimana. 20-30 kunyahan per suap. Proses mengunyah yang lama tidak hanya membantu pencernaan, tapi juga mengaktifkan enzim dan sinyal ke otak yang meningkatkan rasa kenyang, penyerapan nutrisi, dan bahkan fokus. Ini adalah aktivitas mindful eating yang sederhana, namun powerful. Berhenti sebelum kenyang. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis Tirmizi. Mengikuti sunnah ini mencegah beban berlebihan pada sistem pencernaan dan otak, menjaga energi tetap jernih. Baca basmalah. Studi University of Michigan menunjukkan bahwa kesadaran spiritual atau doa sebelum makan dapat menurunkan tingkat stres hingga 40%. Ini mempersiapkan pikiran dan tubuh untuk menerima nutrisi dengan lebih baik, mengubah aktivitas makan menjadi ritual yang penuh berkebahagiaan dan kesadaran. Makanan energi, dari matahari hingga napas. Otak bukan hanya butuh makanan mulut, tapi juga makanan dari langit dan bumi yang sering kita sepelekan. Sinar matahari pagi. Ini adalah sumber vitamin D alami yang esensial. Bukan hanya untuk tulang, tapi juga makanan paling alami untuk mood dan fokus Anda. Paparan sinar matahari pagi merangsang produksi serotonin, hormon kebahagiaan, dan mengatur ritme sirkadian tubuh. Memastikan Anda tidur nyenyak dan bangun dengan pikiran yang segar. Oksigen, pernafasan sadar. Otak adalah organ yang paling rakus oksigen. Kekurangan oksigen sedikit saja bisa membuat kita lesu dan sulit berpikir. Teknik pernafasan sadar seperti napas perut, 4-7-8, 4 detik tarik napas, 7 detik tahan napas, 8 detik buang napas perlahan, memberi pasokan oksigen optimal ke otak, menenangkan sistem syaraf, dan meningkatkan kejernihan pikiran. Air putih yang cukup. Tahukah Anda, 70% otak Anda adalah air.
Dehidrasi ringan 2% saja sudah bisa menurunkan fokus konsentrasi hingga 20%. Bayangkan, otak bagaikan mesin yang kepanasan tanpa pendingin yang cukup. Pastikan Anda minum air putih yang cukup sepanjang hari untuk menjaga otak tetap terhidrasi dan bekerja prima. Makanan kesadaran, zikir, dan neuroplastisitas. Inilah makanan otak tingkat tinggi dari sumber yang paling murni, kesadaran ilahi dan stimulasi mental. Otak kita memiliki kemampuan hebat yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan membentuk jalur saraf baru sepanjang hidup. Makanan kesadaran adalah cara terbaik untuk melatih dan menguatkan neuroplastisitas ini. 1. Zikir. Mengingat Allah baik melalui ucapan, dalam hati, atau melalui perbuatan. Para ahli neuroscience menemukan bahwa zikir dan meditasi yang teratur dapat mengaktifkan gelombang gamma di otak yang terkait dengan kondisi kesadaran tinggi, kebijaksanaan, empati, dan pemecahan masalah yang kompleks. Zikir adalah meditasi aktif yang menenangkan sekaligus menguatkan saraf-saraf otak, menjadikannya lebih jernih dan reseptif. 2. Syukur. Praktik bersyukur secara rutin memicu pelepasan dopamin dan serotonin alami di otak, dua neurotransmitter kunci yang bertanggung jawab atas perasaan senang, motivasi, dan kesejahteraan emosional. Otak yang bahagia adalah otak yang optimal untuk belajar dan berkreasi. 3. Belajar hal baru. Entah itu mempelajari bahasa baru, memainkan alat musik baru, membaca buku-buku yang menantang, atau bahkan mencoba rute jalan yang berbeda, setiap kali Anda mengajarkan sesuatu yang baru pada otak, Anda sedang membentuk jalur saraf baru dan memperkuat koneksi yang sudah ada. Ini adalah stimulasi terbaik untuk menjaga otak tetap muda dan lentur. Kisah nyata. Para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan banyak ahli hadis lainnya mampu menghafal ribuan hadis dan Al-Quran sejak usia dini. Ini bukan hanya karena kejeniusan mereka, tapi juga karena kombinasi nutrisi fisik yang baik, disiplin diri, zikir yang tak henti, serta adab makan dan hidup yang sangat dijaga. Mereka adalah bukti nyata bagaimana integrasi sains dan spiritualitas dapat menghasilkan kecerdasan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menganugerahkan kami akal untuk memahami dan hati untuk merasakan. Jadikan otak kami sebagai penerang, bukan pengacau. Sebagai penyambung, bukan pemutus. Sebagai penunjuk jalan kebaikan, bukan penghela nafsu. Bimbing kami agar selalu menjaga pikiran, memberi makan otak kami dengan yang halal, baik dan bermanfaat, dan menjadikannya alat untuk mengenalmu lebih dalam, mencapai kebijaksanaan, dan memberikan manfaat bagi sesama. Amin. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli pada apa yang kita masukkan ke dalam tubuh dan pikiran kita. Otak adalah amanah, dan menjaganya adalah bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mari sebarkan ilmu yang memberdayakan ini. Pilih 1 dari 3 jenis makanan ini untuk mulai kamu praktikkan besok. Tulis di komentar, fisik, energi, atau kesadaran. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk mendapatkan inspirasi dan rahasia hidup sehat lainnya dari perspektif sains dan spiritualitas. Otak sehat, hati terang.